Jadi apa itu kehendak Bapa? Sudah diberitahukan para pendeta kalian masing-masing? Kita kasih tahu saya di TikTok ya. Karena saya juga mau masuk surga, please. Tapi jangan sampai beda-beda. Jadi saya bingung nih, mau pegang pendeta yang mana. Rusak kekristenan. Iman mereka kepada seorang manusia pendeta. Bukan kepada Yesus yang dikatakan kitab suci. Itu bodohnya kalian. Kalian sangat bodoh jemaat. Sehingga kalian koyok saya bersama orang dunia ini. Merusak pengaruh-pengaruh nubuatan video yang saya sudah bagi gratis. Sekarang saya amankan dulu dengan menggemboknya. Itu sebabnya Matius 7 ayat 22 dibilang pada hari-hari terakhir banyak orang bernubuat dalam nama Yesus. Kan saya sudah bilang, sedikit Yesus, sedikit Yesus. Oke. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenalmu. Hanyalah engkau yang suka melanggar perintah Tuhan. Ini lihat kaitan antara kehendak Bapa. Yesus mengenal kita, kita mengenal Yesus atau tidak, dan perintah Allah. Jadi tidak sekedar Yesus selama ini yang kalian bikin sebagai mantra, sebagai kata-kata yang latah kalau saya ketik darah Yesus. Tapi penuh pengertian dan penghormatan yang sungguh-sungguh kepadanya. Karena kita paham iman sejati itu. Di dalam Roma pasal 2, metodologi saya kasih tahu. Cari ayat yang paralel. Nanti ayat ini dan ayat yang paralel, kita nggak bisa lari dari pengertian dua ayat ini. Jadi nggak ada kita kasih kesempatan asumsi siapapun untuk menghasilkan kehendak Bapa tadi. Jangan kasih peluang sedikit pun buku-buku teologi dengan framing kultus khusus dominasi masing untuk menafsirkan kehendak Bapa. Nanti sesat kalian. Biarkan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri dari ayat kepada ayat. Kalian mau bener gak sih? Kalian punya mau iman sejati gak sih? Iman ini dibangun bukan oleh dongeng-dongeng. Iman ini dibangun bukan dengan kepercayaan yang buta huruf. Iman ini dibangun oleh karena pendengaran akan firman Tuhan. Maka percayalah Abraham sesuai yang difirmankannya, maka diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Jadi ketika firman datang Bapa segala bangsa, walaupun tidak ada satu berharap karena saya sudah manopos istrinya itu, tapi dia berharap juga karena firman. Bukan kata pendeta, bukan kata orang yang dikutuskan, bukan kata doktrin organisasi, tapi kata Alkitab. Paham? Yesus berkata orang-orang bodoh tidak tahu hukum Taurat dan kitab para nabi. Lukas 24 ayat 25 sampai 28. Orang-orang bodoh membangun rumah di atas pasir. Matius 7. 5 wanita bodoh yang tidak punya minyak dan pelita. Kalian ini dikasih cuma-cuma nubuatan video-video saya. Kalian bersatu membunuh karakter dengan mengasumsikan Wahyu 20 ayat 2. Saya seolah tua ajaran setan iblis itu. Luar biasa disebut Babel. Mari kita buka Roma 2. Kalian hanya duit aja sekecilnya. Gara-gara jual beli tanda binatang kan, makanya begitu gotong royong tua-tua. Wahyu 13 itu. Tidak dapat jual dan beli. Kalau nggak beli tanda binatang kan karena itu. Apa tanda binatang? Menentang firman Allah dan merubah hukum dia dan 7:25. Makanya asumsi yang dipakai. Roma pasal 2 ayat 17 dan 18.
dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat menilai mana yang baik dan mana yang jahat. Anda baca semua, ini hukum Taurat kontekstual ya my friend. Kalian kesalahan kalian tentang hari Sabat hari ke-7. Hukum Taurat kalian generalisasi semuanya. Jadi seolah-olah Yesus mati hari Sabat hari ke-7 diubah jadi hari Minggu. Sudah di video saya udah banyak nih. Ini hukum Taurat kontekstual. Jadi ada hukum Taurat 10 hukum Allah, ada hukum Taurat tentang sunat, ada hukum Taurat tentang hari raya. Itu lihat konteks-konteksnya. Di mana Paulus lagi bicara. Jangan jadi orang bodoh. Kalau bicara out of context, jadi sesat kalian. Hari Sabat tadi ke-7, Sabtu kalian bikin hari Minggu. Bukan ajaran manusia ini. Hah? Bukan Tuhan yang masuk surga yang nyebut Yesus Tuhan. Yang melakukan kehendak Bapa, pendeta bilang kehendak Bapa begini, pendeta bilang begini, terus yang mengaku mendapat punya mukjizat dan bahasa roh begitu. Rusak kalian. Bagaimana kalian masuk surga sih? Iman yang dibangun bukan berdasarkan firman, tapi asumsi manusia. Roma 2. Dan tahu akan kehendak Bapa, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat menilai mana yang baik, mana yang jahat. Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa kau sudah berzina? 10 hukum moral. Jangan mencuri, jangan berzina. Ini yang dimaksud kehendak Bapa. 10 perintah. Oke. Anda mau ngeles? Mau menafsirkan lain? Ini ayat udah 2 paralel. Matius 7:21, Roma 2 ayat 17. Ini namanya paralel. Saya mau kasih satu ayat lagi yang paralel. Bahkan 4, 5, biar selesai kalian. Terkunci kebenaran hakiki. Urusannya. Taat atau tidak. Tidak bisa lagi ngomong, karena ini firman. Hakim. Yang melanggar dosa. Yang melawan dosa. Saya bukan Tuhan firman. Tuhan yang saya bawakan. Maka ini kebenaran hakiki. Saya nggak berasumsi di sini. Seperti pendeta Anda. Saya buktikan dengan data. Saya buktikan dengan metodologi. Saya buktikan ujilah roh ini. Segala tulisan di kitab suci diilhamkan dengan Roh Kudus. Yohanes pasal 3 ayat 16. Mari kita buka Mazmur 40 kalau sudah mulai paham. Jangan main tua-tua aja. Kalian ular tua. Kalianlah iblis karena kalian Babel. Karena kalian cari duit. Makanya disuruh orang-orang bunuh karakter. Mazmur pasal 40. Perhatikan. Di ayat 7-9. Ini ungkapan Daud. Engkau tidak berkenan pada kurban sembelihan dan kurban sajian. Aku berkata, sungguh aku datang dalam bukungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu dalam dadaku. Jadi dia mengungkapkan bagaimana nubuatan ke depan. Engkau telah membuka telingaku, kau bakaran korban kudus, penghapusan dosa tidak engkau tuntut. Maksudnya kegenapan di dalam Yesus korban penghapus dosa. Ketika di perjanjian baru nanti, nah, iman kepada Yesus bukan lagi upacara kayak gitu. Hukum upacara, maka engkau tidak berkenan lagi kan. Dan Tauratku ada dalam dadaku, berarti 10 hukum. Iman pada saat 10 hukum. Mari kita buktikan di dalam Ibrani pasal 10. Ayat ke ayat. Ini bicara kehendak Bapa, kaitan-kaitannya. Yang namanya paralel saja. Mari kita lihat Ibrani pasal 10. Kalian kalau nggak diajar, tegas dulu. Ibrani pasal 10, cepat karena saya mau habis ini, saya punya waktu. Ibrani 10 ayat Ibrani pasal 10 ayat 5 dan 7 sama. Korban dan persembahan tidak engkau berkenan, kepada korban bakaran, korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Aku melakukan kehendak-Mu ya Allahku, ya. Ibrani 10 ayat ayat 15. Roh Kudus memberi kesaksian kepada kita. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan neraka bumi mereka. Lihat, yang masuk Taurat di dalam dada adalah 10 hukum. Inilah materai Roh Kudus. Ibrani 10 ayat 68. 15 dan 17. Inilah melakukan taat kepada